nggak perlu khawatir. Karena Pak Ahmad sekarang berada di tempat yang aman. Jadi selama ini Tante Saras itu sudah mengancam Putih. Gue harus bantu Putih. Man, ayo dong, gas dong, Man. Suara itu sepertinya saya kenal. Ini salah aku, karena udah pernah kenal sama kamu. Bunyinya, aduh, gawat bunyinya. Dan Reza sama rombongan. Kayaknya menyerang. Lu dulu janji sama gua kan? Cuman ngambil harta Mas Wijaya. Ingat? Setelah itu, kita pergi dari sini. Demi masa depan anak kita Merah. Jadi Om Salman itu bokap kandung gue. Bokap yang selama ini gue dambain. Kalau Merah itu pengen banget punya papa. Merah tuh selalu iri sama Putih. Merah iri dengan kedekatan sama papanya. Merah juga mau kasih sayang, Ma. Galak benar. Tante Sarah sama Om Salman sudah menyulik Om Wijaya. Mati gini. Ini semua idenya Saras, bukan ide saya. Apa kamu bilang? Bukan. Ide lu Kamu mau salahin aku, Man? Setelah semuanya kamu mau salahin aku. Kembalikan saya. Ayo. Enggak, Reza, lepasin. Ini istrinya, Rez. Kamu nggak berhak Lepasin. sama Wijaya. Ya. Bantuin. Ayo, Mas. Lepasin. Ayo. Ayo. Mas jangan percaya sama Reza, Mas. Percaya sama aku. Mas jangan dengerin ngomongan dia. Kamu siapa? Mas, aku istri kamu. Kamu bukan istri saya. Om. Ingatan Om, udah pulih. Sabar. Ini saatnya. Kita udah gak punya pilihan lagi. Kamu mau kita membusuk di penjara? Sekarang tunjukin kalau kamu berguna buat anak kamu Merah. Ini satu-satunya cara kamu bisa menyelamatkan Merah. Masa depan Merah. Anak kamu. Dia bukan Tante Dewi. Dia bukan istri Om. Jangan percaya apa kata Reza, Mas. Dia mau coba bohongin, Mas. Kamu bukan istri saya. Kamu bukan Dewi. Kamu yang ingin nabrak saya kan jatuh ke jurang. Itu bukan ide aku, Mas. Itu ide Saras semuanya. Yang coba bunuh Mas. Ide Saras semuanya, Mas. Diam kamu. Emang ide lu? Diam kamu. Reza, kamu minggir. Minggir sekarang. Tante. Saya serius. Tante. Saya nggak main-main. Mau coba maju satu langkah.
atau saya akan berbuat nekat. Bu Saras, saya mohon jangan sakitin papa saya, Bu. Saya mohon, Bu. Zak, kamu turutin permintaan Bu Saras. Aku gak mau Bu Saras sampai nyakitin papa. Iya, dengerin kata Putih. Minggir. Menjauh dari pintu sekarang. Sekarang. Oke. Salman, kamu sudah buat kesalahan. Tolong jangan bikin kesalahan kedua kalinya. Dan saya akan lepaskan kamu dari tuntutan saya. Kalau kamu lepaskan saya, ingat Salman, kamu adik saya. Man, kamu nggak boleh dengerin dia, Man. Ini cuma jebakan. Kalau kamu lepasin Mas Wijaya, kamu akan dijebloskan ke penjara. Kamu mau itu? Bu, saya mohon, Bu. Ibu boleh pergi sekarang juga, saya nggak akan kejar Ibu. Asal Ibu lepasin bapak saya. Putih, saya nggak bodoh. Man, bawa Mas Wijaya sekarang. Bawa sekarang! Reza, jangan coba-coba. Saya serius, Reza. Papa, Cepat, Salman. Papa. Berhenti kalian. Udah nggak usah ngikutin saya. Bu Saras, Om Salman, please lepasin papa saya. Ma! Lepasin Pak Wijaya, Ma. Kalau nggak aku akan loncat dari sini. Merah, kamu ngapain sih? Merah apaan kamu Merah? Hah? Aku nggak akan turun sebelum Mama lepasin Pak Wijaya. Kok kamu jadi ngancem Mama sih? Merah cepet turun sekarang. Ikut Mama. Kamu harus ikut Mama sekarang. Turun. Enggak, Mama lepasin dulu Pak Wijaya. Kalau nggak aku akan loncat dari sini sekarang juga. Merah, Merah, jangan. Aku benci sama kalian semua. Kalian tuh tega yang bohongin aku. Aku berdoa, semoga anak di luar sana nggak punya orang tua kayak kalian. Cukup aku yang ngerasain ini sendiri. Mama jahat, Ma. Kenapa selama ini Mama bilang kalau papa aku tuh udah meninggal, Ma? Padahal papa aku tuh masih hidup. Dan Mama tahu kalau papa kandung aku itu adalah Om Salman. Merah anaknya Om Salman. Kenapa? Lo gak mau saudara sepupuan sama gue? Gue tuh iri ya sama lo, Putih. Lo selama ini punya kasih sayang, perhatian dari bokap lo. Gue selalu berharap gue punya kasih sayang dari bokap gue. Tapi gue gak pernah punya itu. Dan nyokap gue menganggap hal itu gak penting. Maaf kamu harus merasakan semua ini, Merah. Tapi ini bukan saatnya menyerah. Kalau Mama menyerah sekarang, sia-sia usaha kita selama ini. Ma!
Mama pergi dari sini, aku akan mendarah Ma. Aku serius, Ma. Aku udah capek, Ma, pergi sana sini buat kabur, Ma. Aku capek. Merah mau ngomong. Ya udah terserah. Terserah kamu mau apa. Yang pasti Mama nggak mau di penjara. Ma, Mama itu jahat banget sih, Ma. Mama tega ninggalin aku, anak Mama sendiri. Papa istirahat ya, supaya Papa bisa lebih tenang. Kenapa kepala papa pusing ya? Sakit banget kepala papa. Zan, Om Wijaya kenapa ya? Gue juga nggak tahu. Mungkin ini efek dari obatnya Tante Saras. Kita telepon dokter aja ya. Iya, baik. Halo dokter. Ya, bisa datang ke rumahnya Om Wijaya? Sekarang Om. Oke, makasih ya. Putih, tolong jangan tinggalin papa lagi ya Putih. Papa nggak mau sendirian di sini Putih. Tolong Putih. Gak akan, Pak. Gak akan. Makasih sayang. Saras pelan-pelan. Gua takut. Lu mau mati konyol apa? Pelan-pelan dong. Diam aja deh kamu, Man. Diam. Lu enak nyetir kesehatan kayak gini. Gua yang enak. Udah pelan-pelan. Enggak, aku nggak mau ketangkep, Man. Aku nggak mau mendekam di penjara. Kita harus bisa lolos dari mereka. Ya gua juga nggak mau ketangkep. Ya udah tapi pelan-pelan dong. Gila lu. Dok, gimana keadaan papa saya? Kamu tenang saja, Pak Wijaya pasti bisa disembuhkan. Saya akan terus memantau keadaan Pak Wijaya. Kita akan baru tahu keadaan Pak Wijaya setelah pengaruh obat dari yang diberikan Ibu Saras itu akan hilang. Setelah itu, saya akan memberikan obat yang bisa memulihkan keadaan Pak Wijaya. Kasih ya, Dok. Tuh kan Putih, kan aku udah bilang, papa kamu pasti akan disembuhkan. Ya, so kamu tenang aja. Makasih ya, Za. Kamu udah bantuin aku. Kalau gitu, saya permisi dulu ya. Ya, makasih ya dok. Makasih ya, Dok. Za, gimana keadaan Bu Saras? Putih, calm down, oke? Tante Saras sama Om Salman akan ditangkap dan mereka akan langsung ke penjara. Dan setelah itu, semuanya akan aman, oke? So please, kamu tenang ya. Oke. Ini semua gara-gara lo, Saras. Ini semua gara-gara lo, tahu? Kalau waktu di Kotis lo nggak mau bunuh Mas Wijaya, nggak akan kayak gini. Nggak akan kayak gini, dikejar-kejar kayak teroris. Semua gara-gara lo. Apa? Semua gara-gara aku. Kamu lupa apa yang terjadi? Ini semua gara-gara kamu. Kalau bukan gara-gara kamu muncul di cottage, semuanya aku baik-baik aja tanpa kamu. Ini semua nggak mungkin terjadi, tahu? Kamu bisa nyalain aku aja. Tahu nggak sih sekarang aku lagi panik, Man? Aku lagi panik. Iya sama, gue juga panik. Aku lagi mikirin gimana caranya nyelamatin kita berdua. Ngoceh mau ngerengek kayak anak bayi aja bisanya. Bikin emosi aja. Hei, lu nggak usah bentak-bentak gue kayak gini. Gue udah takut. Gak usah dibentak-bentak lagi. Man, kalau kamu nggak bisa diam, kamu nih keluar aja dari mobil deh. Pak Reza, Ya. mobil Bu Saras jatuh ke jurang dan meledak.
Tante Sarah sama Om Salman gimana? Tapi kami mengidentifikasi dan menemukan seorang mayat laki-laki dan jasadnya sudah terbakar. Kami mengidentifikasi dan itu adalah jasad Pak Salman. Untuk jasad Bu Saras, kami tidak menemukannya, Pak. Gimana pun Om Salman itu adalah om aku. Kenapa? Ya Allah, andai aku gak pernah ketemu sama mereka, Merah dan ibunya, mungkin kejadiannya gak akan kayak gini. Dulu Om Salman baik-baik aja kok, sampai akhirnya mereka muncul dan menghancurkan semuanya. Tih. Merah, kamu tenang ya. Anak buahku akan mencari Tante Saras. Oke? Salman, kenapa kamu jadi seperti ini? Seandainya saja kamu gak nekat, pasti saat ini kamu masih hidup. Nyokapnya si Merah udah gak ada lagi. Pasti abis ini dia didepek sama bokapnya Putih. Pastinya lah. Pasti sebentar lagi si Merah jadi gembel. Saya harus bicara sama Merah. Merah. Kamu mau kemana? Aku juga nggak tahu mau kemana, Pak. Tapi yang pasti aku nggak akan tinggal lagi di rumah Bapak. Merah, kamu gak boleh ngomong kayak gitu. Bagaimanapun kamu keponakan saya. Saya berhutang nyawa sama kamu. Dan saya berhutang budi sama kamu. Pak, Bapak itu nggak berhutang apa-apa kok. Karena itu semua adalah kesalahan mama saya. Merah, cuma saya, keluarga yang kamu miliki. Saya minta kamu tinggal di rumah saya. Jangan pergi, saya mohon. Pak Wijaya baik banget. Beda banget sama bokap gue. Seseorang yang tadinya gue anggap Om Salman. Padahal selama ini gue udah jahat banget sama Pak Wijaya. Tapi dia tetap nerima gue sebagai ponakannya. Saya tahu kamu merasa bersalah. Tapi ingat, kesalahan orang tua bukan berarti anak yang harus menanggungnya. Walaupun orang tua kamu punya kesalahan terhadap saya, bukan berarti kamu yang salah. Kamu adalah bagian keluarga saya. Kamu harus tinggal di rumah saya. Anggap saja, saya ini orang tua kamu, papa kamu. Ya. Makasih ya, Pak. Baru kali ini aku ngerasain kasih sayang seorang ayah. Bisa-bisanya Papa masih baik sama Merah. Padahal kan gara-gara Merah sama Bu Saras Papa tuh hampir celaka.
Kamu kok ngeliatinnya gitu amat? Kamu tenang aja Putih, Merah nggak akan bisa ngerebut papa kamu kali ini. Ya emang Merah nggak akan ngerebut papa. Tapi aku nggak mau aja Merah kayak gitu. Terus dia tetap tinggal di rumah gitu. Putih, nggak baik loh ngomong kayak gitu. Kamu harus bisa maafin dia. Kamu nggak boleh dendam sama dia, ya? Putih ini cuma manusia biasa. Putih juga ngerasain kesel, ngerasain marah. Nggak semudah itu bisa maafin Merah. Putih, gue tahu lo masih marah banget sama Merah. Tapi itu manusiawi kok. Karena apa yang udah dilakuin sama keluarga Merah, itu keterlaluan banget. Kamu tenang aja ya. Kamu cuma butuh waktu. Hanya waktu yang bisa menyembuhkan hati lo. Kayaknya Raffi ini menyembunyikan sesuatu. Tapi apa ya?